Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Kaum Podcast IBC Islamic Berkarakter dan Cerdas. Masih bareng aku Pia Kamalia Kartika bakal nemenin sahabat Kaum Podcast di rumah atau dimanapun berada. Jadi untuk teman-teman yang baru banget bergabung dan baru banget nonton video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Kaum Podcast, klik tanda lonceng yang ada di bawah supaya kalian nggak ketinggalan informasi-informasi dari kami. Jadi hari ini Pia sudah kedatangan narasumber, dan siapa dia gitu kan? Pasti teman-teman juga pada penasaran nih. Kebetulan narasumber kita adalah dosen dari Universitas Muhammadiyah Cirebon. Langsung aja kita sapa. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pia. Oke, selamat siang Bu. Gimana kabarnya nih Bu? Selamat datang saya ucapkan ya terlebih dahulu untuk Ibu yang dari Cirebon jauh-jauh ke Lombok gitu. Jadi pas ke Lombok nih hari apa Bu kemarin? Alhamdulillah tadi baik kabarnya. Kemarin kita sampai di jam 2 siang dari Jakarta dulu. Jadi dari Cirebon ke Jakarta, kemudian Ya. kami sampai di sini sekitar jam 2. Dan ya alhamdulillah Lombok tuh luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Jadi di samping Ibu Ida nih yang dari Cirebon ya, di samping juga ada Kaprodi dari KPI Universitas Muhammadiyah Mataram. Pasti teman-teman juga udah pada kenal siapa beliau gitu ya. Nah, jadi yang belum kenal nih Bu Ida dulu nih, kita kenalan dulu. Mungkin dari Bu Ida sendiri bisa ngenalin nih dari mana gitu kan. Mungkin silakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Pia. Assalamualaikum teman-teman semua. Saya Ida, saya Kaprodi dari Universitas Muhammadiyah Cirebon di Jawa Barat. Dan saya bersama tim kebetulan dalam beberapa hari ini ke Mataram, ke Lombok untuk melakukan beberapa kerjasama dengan kampus yang ada di sini seperti itu. Salah satunya Muhammadiyah Salah satunya Mataram. Muhammadiyah Mataram. Dan alhamdulillah sekarang kita ketemu Bu Ida ya. Alhamdulillah. Mungkin Bunda Endang selaku Kaprodi mungkin mau kenalan lagi nggak nih sama penonton? Kenalan terus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, saya Ibu Endang Rahmawati. Biasanya Bu mahasiswa itu, karena kan kita di broadcasting, kemudian azan radio, kita punya nama-nama pendek sendiri gitu ya. Jadi anak-anak biasa kenal saya Ibu Era, itu nama panggilan dari Endang Rahmawati. Itu nama siaran. Katanya. Iya, kalau kita siaran daripada nama panjang-panjang dipendek aja. Ya, saya Kaprodi KPI di Universitas Muhammadiyah Mataram yang ya sehari-harinya emang sering bercengkrama dengan mahasiswa. Jadi anak-anak semua di Prodi KPI terutama itu sudah nggak asing lah, meskipun saya kadang jarang ajar di semester bawah, tapi tetap untuk komunikasi dengan semua mahasiswa itu memang dengan Kaprodinya. Betul. Ibunya anak-anak ya Bu ya. Anak-anaknya banyak banget. Banyak banget anak orang lagi. Oke guys, jadi kali ini kita udah bersama nih para Kaprodi gitu ya. Para Kaprodi di Universitas Muhammadiyah Cirebon dan juga Universitas Muhammadiyah Mataram. Jadi di Kaprodi ini ada dua prodi nih yang membedakan tuh, ada penyiaran Islam, ada ilmu komunikasi. Jadi kita bakal tanya nih apa sih kerjasama antara dua prodi ini dan juga bagaimana sih perbedaan antara ilmu komunikasi dengan prodi komunikasi penyiaran Islam. Ya teman-teman tonton dan dari awal sampai akhir. Nah ini pasti sangat bermanfaat untuk kita semua. Jadi pertanyaan saya Bu ya, apa sih yang membedakan ilmu komunikasi dengan prodi komunikasi dan penyiaran Islam gitu? Oke. Mungkin dari siapa dulu nih? Tuan rumah. Ya oke deh. Prodi ilmu komunikasi dan prodi komunikasi penyiaran Islam. Iya. Kalau prodi komunikasi dan penyiaran Islam itu sebenarnya adalah bagian dari ilmu komunikasi gitu. Karena yang kita pelajari di program studi komunikasi penyiaran Islam itu ya mata kuliah ilmu komunikasi dasarnya aja. Lalu kemudian kita lebih ke spesifik lagi karena kita adalah penyiaran Islam, itu kayak bagian dari syiar Islam, dakwah gitu. Jadi kita belajar juga tentang dakwah. Kemudian jadi komunikasi, ilmu komunikasi secara umum dan juga lebih spesifik ke dakwahnya juga.
Nah, karena saat ini kita sudah ada di era digital yang mana semuanya itu serba digitalisasi gitu ya. Jadi kita mencoba untuk mengejar itu juga melalui broadcasting. Jadi penyiaran baik di radio maupun di TV. Jadi untuk di komunikasi penyiaran Islam sendiri kita ada konsentrasi untuk belajarnya. Jadi selain kita dakwah, kemudian juga broadcasting, sama gitu, penyiaran dan juga jurnalistik. Jurnalistiknya untuk di bagian kepenulisan gitu. Mahasiswa belajar menulis melalui ilmu jurnalistik. Nah, 3 hal itulah yang dipelajari di komunikasi penyiaran Islam di Universitas Muhammadiyah Mataram. Oke, kalau ilmu komunikasi nih Bu Ida gimana nih kira-kira Baik. pendapatnya? Ya, kalau ilmu komunikasi tadi kayak Bunda Era bilang gitu ya, bahwa memang lebih luas yang dipelajari. Kita belajar tentang ilmu, teori, kajian, dan juga implementasi dari komunikasi Iya. secara umum. Jadi ada yang ke broadcasting, kebetulan kalau di ilmu komunikasi secara umum kan ada yang ke manajemen komunikasi, ada public relation, ada jurnalistik, ada juga mungkin kadang film gitu ya, itu juga masuk, dan juga beberapa turunan yang lain. Nah, kebetulan kalau di Universitas Muhammadiyah Cirebon kita ada konsentrasinya itu ke public relation dan juga ke jurnalistik dan broadcasting seperti itu gitu. Jadi kita kedua konsentrasi itu. Jadi memang mungkin lebih umum ya. Kemudian juga kajiannya juga mungkin kalau spesifik kalau KPI itu lebih ke dakwah. Nah, kalau di ilmu komunikasi kita ke hal yang mungkin lebih umum, Mendasar. rujukannya juga mungkin dari mana-mana gitu ya, seperti itu. Terus juga mungkin cara etika, kalau di KPI pakai etika Islam, kita mungkin pakai etika yang moral umum ya budaya, Iya. seperti itu gambarannya. Kemudian juga kalau di kita Ilkom itu kan kita ngacunya ke Kemdikbuddikti ya, mungkin kalau KPI ke Kemenang. Kemenak, seperti itu. Bedanya seperti itu mungkin Oh, kurang jadi lebih. itu yang membedakan ya antara ilmu komunikasi dengan prodi komunikasi KPI, penyiaran KPI, Islam atau KPI sendiri. Jadi lebih merujuk pada antara dakwah Islam dengan hal-hal yang umum gitu ya, yang lebih Komunikasi umum. mendasar. Tapi kita secara banyak umum. irisannya ya Bun ya. Makanya kenapa kita collab itu karena memang banyak Dasarnya kan kita berhubungan. sama gitu, Betul, iya. betul. Adalah di ilmu komunikasi itu Iya. sendiri. Betul, betul. Nah, ngebahas tadi masalah kerjasama, apalagi yang dari Bu Ida sendiri yang datang ke sini untuk melakukan kerjasama di beberapa universitas yang ada di Lombok gitu. Kira-kira ke depannya nanti kerjasama ini akan seperti apa gitu antara Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan Muhammadiyah Mataram terkait khususnya pada prodi komunikasi sendiri seperti apa kira-kira? Oke, baik. Salah satunya mungkin tadi yang cukup kita bahas intens itu adalah terkait dengan bagaimana kegiatan seperti visiting lecture ya. Jadi ada dosen kami yang mengajar di mungkin di Unram, dosen Unram juga yang mengajar di kami gitu, seperti itu. Jadi dosen yang saling berkegiatan di kampus mitra seperti itu. Kemudian juga terkait temu ilmiah yang mungkin tadi kita bisa lakukan kayak seminar yang kita selenggarakan atau bersama gitu ya. Kemudian juga terkait juga dengan publikasi ya Bu ya. Kemudian di Unram kan punya jurnal, kita juga ada jurnal gitu, jadi untuk publikasi ilmiah. Dan terakhir tadi kita ngobrolin tentang penulisan buku bareng ya Bu ya. Nah itu mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dan lancar, dan tidak hanya itu, kedepannya mungkin akan lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan lain yang melibatkan mahasiswa dan dosen untuk dharma perguruan tinggi. Benar Terkait pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian gitu. Nah, sekarang kan udah ada di Lombok nih Bu Ida ya. Ada beberapa mahasiswa juga dari Universitas Muhammadiyah Cirebon ke Lombok. Jadi Iya. mungkin nanti kita bisa kolaborasi juga bareng mereka. Kita ada 6 mahasiswa di sini, nanti coba kita kenalin, kita bawa ke sini nanti. Iya insya boleh, Allah. tentu saja kita sangat antusias juga untuk ngundang teman-teman dari luar karena banyak banget pasti pengalaman dan informasi yang bakal kita dapetin gitu. Betul. Nah, kira-kira kalau dari Bunda Ira sendiri untuk menanggapi kerjasama ini seperti apa gitu? Baik, kita sangat senang ya dengan program studi di manapun untuk bekerja sama dengan kami. Nah, ini alhamdulillah sudah ada program studi ilmu komunikasi yang dari Universitas Muhammadiyah Cirebon untuk melakukan kerjasama dengan KPI Umat. Jadi nanti apa yang sudah disampaikan sama Bu Ida tadi kita bisa lakukan bersama-sama, baik dalam hal kemudian penelitian dan juga pengabdian tadi. Kemudian dari segi mahasiswa juga kan bisa menambah pengalaman Bu Betul, Ida. betul. Iya,
bisa menambah pengalaman. Mahasiswa KPI apa yang bisa di-share ke mahasiswa Ilkom di UM Cirebon, begitu juga yang di UM Cirebon gitu. Jadi apa sih yang sudah dipelajari di sana itu bisa dibagi dengan teman-teman yang ada di sini. Oke, tadi itu ya. Kalau kira-kira kita ganti topik deh di luar ini gitu ya Bu Ida ya. Boleh, boleh, boleh. Di Lombok ini kira-kira berapa hari di sini? Berapa lama? Ya, kita 4 hari sampai Rabu insya Allah. Jadi Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Seperti itu. Cepetan. Iya, harusnya berminggu-minggu ya Bu ya. Kalau di Lombok tuh kayaknya 4 hari itu nggak cukup gitu ya kalau Iya, mau nggak keliling. cukup Bang. banget. Iya. Oke, nanti mudah-mudahan doanya biar bisa kembali lagi ke sini. Iya, Amin. kan kita udah menjalin kerjasama. Jadi ada kegiatan apapun, misalnya dari UM Cirebon, bisa hadir di sini gitu kan, memenuhi undangan. Amin, amin, amin. Kira-kira untuk pas di Lombok selama beberapa hari terakhir ini, Bu Ida kesan pertamanya seperti apa pas ke Lombok gitu? Oke. Atau mau kemana gitu? Udah ada planning nggak untuk, oh saya mau ke Mandalika nih sirkuit Oh, gitu, mana gitu? Kalau pengen kemana-mana, kita browsing ya. Jadi kita tahu, oh ada Mandalika, Senggigi, ada Pantai Kute ya Bu ya. Iya. Terus juga ada desa yang khusus apa tuh? Desa Sade. Nah, desa Sade gitu kan. Pinginnya sih ke semuanya gitu, tapi belum satu. Nanti mungkin apa namanya cari-cari tahu lah. Kita tanya-tanya ke apa bunda yang apa tinggal di sini. Kita bisa kemana gitu ya seperti itu. Dan Bunda Lombok itu luar biasa bersih ya Oh, kalau iya, tadi benar. kita keluar bersih gitu tempatnya dan indah sih yang pasti. Kalau di Cirebon sendiri, pantainya itu jauh-jauh ya untuk Kita pantai dekat, kebetulan, tapi di sana panas. Kemudian pantainya itu buat pelabuhan ya. Jadi kalau untuk wisata sendiri kita Iya. belum terlalu optimal seperti itu. Justru kalau wisata itu lebih banyak ke wisata kuliner, wisata budaya karena kita kan ada apa ya budaya kayak tari topeng gitu. Kemudian juga hal-hal yang lain. Justru daerah apa? Pantai, tapi pantainya belum teroptimalkan seperti itu. Kalau kita nih mahasiswa KPI, karena kan mereka juga malah mengerjakan tugasnya Iya. itu berhubungan dengan pariwisata gitu ya. karena memang di sini wisatanya bagus. Iya, fotografi, videografi betul. itu mereka ya kuliah di KPI sambil jalan-jalan, Benar ngerjain sekali. tugasnya itu sambil main-main. Kadang ngerjain film tuh karena saya mahasiswa KPI juga Bu Ida ya. Jadi kadang kalau kita buat film atau ada tugas videografi, fotografi, kadang kita sempetin untuk sekaligus nugas sekaligus jalan-jalan sama teman-teman gitu. Referensi wisatanya Referensi banyak Sama mahasiswa banyak, nih. betul. Mau dari gunung gitu kan, pantai ya kan, itu Bisa semua. Rinjani itu kalau di keluarga kami tuh obrolan sehari-hari. Jadi sering dengerin juga gitu kayak podcast abinya ayah apa suami saya tuh senang naik gunung gitu. Jadi itu karena salah satu to-do listnya tuh pengen ke Rinjani katanya begitu. Jadi kalau kita ya emang banyak ya Lombok itu luar biasanya gitu. Jadi Iya, emang Gunung Rinjani buat jadi salah satu destinasi wisata pilihan ya. itu nasional Bu. Iya. Teman Luar saya yang biasa. cewek di belakang tuh udah Pernah sampai ke Rinjani? samar udah. Wah, Yang ini Sampai juga di atas. Keren. orang senang muncak aja kalau yang di belakang layar kalau tim produksi kami. Memang salah satu pertimbangan kami juga mengantarkan mahasiswa 6 orang itu biar bisa mengoptimalkan mereka dalam apa namanya komunikasi pariwisata gitu. Jadi kesini tuh kita pilih daerah yang ada kampus yang iya pariwisatanya banyak, mereka bisa belajar banyak tentang itu. Karena destinasi wisatanya udah tinggal pilih aja kalau di sini ya. Mau yang mana gitu. Betul. Mana dekat-dekat juga sih untuk Iya. area wilayah. Betul. Iya, ini kan di kampus Muhammadiyah juga deket pantai ya. Oh, ada pantai Ada dekat ada sini. ada pantai deket sini. Nah, kalau untuk lebih spot yang lebih bagus lagi lebih ke Senggigi Oh kayak iya, gitu. iya. Yang lebih jauh. Yang lebih jauh, yang udah terkenal mungkin ya. Iya, yang udah terkenal lebih jauh. Kalau yang dekat-dekat di sini kan masih wilayahnya kota ya. Di sini kota, tapi ada juga pantainya di wilayah kota itu. Di sini ada Pantai Longbalo, Pantai Gading, yang tempat sunset land itu masih di wilayah kota. Oke. Kadang kalau spot di Pantai Longbalo khususnya untuk wilayah Lombok gitu Bu ya, untuk masyarakat Lombok
masih sangat kental dengan adat gitu. Kadang masyarakat Lombok sendiri tuh kayak pergi sekalian ziarah untuk ke Ah, Pulau Balut sendiri gitu, iya iya karena iya. di sana ada makam berarti Oh iya 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 iya. sekalian ziarah keluarga atau Iya. apa untuk dijadikan destinasi wisata juga gitu. Mungkin itu ya untuk sekilas tentang Lombok Iya Bu iya. Ida. Ya. Oke. Banyak banget culture yang bakal kita dapat di sini. Terus kemudian masalah kerjasama tadi Bu Ida ya, harapannya mungkin seperti apa kira-kira dalam waktu dekat ini, apakah ada implementasi ke depannya seperti apa gitu? Oke, baik. Untuk implementasinya mungkin kalau yang terdekat kita ke apa ya Bu? Mungkin penulisan buku mungkin ya itu karena kita coba collab di beberapa mata kuliah yang ada irisannya dengan kami gitu ya, tim kami dan juga dengan teman-teman dosen di KPI Umat ini gitu. Jadi apa terutama ke kajian broadcasting dan komunikasinya sih seperti itu. Insya Allah itu yang terdekat. Mungkin kedepannya kalau bisa lebih luas lagi, lebih bermanfaat lagi, mungkin tidak hanya prodi KPI saja, tapi mungkin antar perguruan tinggi UMC dengan perguruan tinggi umat seperti itu. Harapannya seperti itu mudah-mudahan. Jadi terakhir deh kesan-pesan deh mungkin dari teman-teman yang nonton nih, mungkin dari Bu Ida sendiri mau kasih pesan dan kesan seperti apa gitu. Oke, baik. Terima kasih. Apa ya pesan-kesannya? Semoga kedatangan kami di sini bisa mendapatkan manfaat dan juga bisa memberikan manfaat yang terbaik buat teman-teman semua. Dan kami berharap bisa banyak belajar juga di sini gitu, karena kan setiap bagian dari apa ya perjalanan kehidupan kita itu kan sebenarnya bagaimana menebar manfaat dan juga bisa memberikan kebaikan gitu. Jadi mari kita sama-sama belajar, sama memberikan kemanfaatan buat sekitar kita. Itu aja Mbak. Kalau dari Bundara deh sendiri, pesan-pesan nih untuk teman-teman yang nonton kira-kira seperti apa? Kesan-pesannya apa ya? Yang mudah-mudahan sih kolaborasi yang kita jalin nanti itu bisa berjalan dan memberikan manfaat untuk semuanya, baik dosen, mahasiswa. Kita dosen jadi ada kesempatan juga ya untuk bisa menimba ilmu di luar gitu kan. Mencari ilmu kan kita nggak harus kuliah aja, melalui studi banding. Jadi kita bisa berbagi pengalaman juga dengan dosen-dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Cirebon. Kemudian dari mahasiswanya juga, kalau semakin banyak relasi itu juga bisa menambah pengalaman mereka gitu. Betul, Jadi betul. dari kerjasama ini mudah-mudahan ada ide-ide yang nantinya bisa muncul, kemudian bisa kita kolaborasikan antara mahasiswa, dosen, dan lintas universitas tadi gitu. Itu sih harapan kita untuk kedepannya, karena sudah ada surat kerjasama, kemudian itu nanti bisa kita aplikasikan bersama-sama dan bisa nambah banyak poin terutama di akreditasi Iya, kita ya Bu. amin, 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 amin. Semoga Amin ya. secepatnya unggul ya. Amin. Goals bareng-bareng ya, Iya. biar kita unggul semuanya. Amin. Oke teman-teman, itu tadi ya terkait apa yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir, bagaimana kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan Universitas Muhammadiyah Mataram, Prodi Komunikasi, dan juga bagaimana tadi kita bahas tentang explore tentang Lombok gitu ya. Jadi buat teman-teman yang nonton, semoga dari awal sampai akhir ada manfaat untuk kita semua. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, mohon maaf. Sekiranya itu saja kami sampaikan. Sampai jumpa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.